Halo sobat sosial politik. Kita akan mencoba membahas tentang buku statistik aparatur sipil negara yang diterbitkan oleh BKN. Jadi BKN itu punya publikasi ya, setahun 2 kali per semester yang menampilkan data statistik ASN di Indonesia. Nah, kita ekspor ya bukunya ya. Kita lihat. Nah, ini ya per 13 Desember. Kita langsung ke poin-poin penting yang cukup wow gitu ya. Nah, kita lihat grafiknya ini. Ini mungkin kita ambil grafik-grafik ini saja. Per hari ini ASN kita itu sudah menembus 6,5 juta. Yang terdiri dari PNS sekitar 3,5 juta atau 54%, lalu PPPK 2 juta orang 31%, dan hampir 1 juta P3K paruh waktu. Nah, ini menarik ya. Jadi 10 tahun yang lalu pegawai ASN kita yang waktu itu masih PNS itu baru sekitar 4,6 atau 4,8 juta. Sekarang sudah tembus 6,5 juta. Perbedaannya saat ini sudah tidak ada honor. Kalau dulu honorer tidak dihitung. Oke, sekarang kita masuk ke kategori. ASN ada 2 ya, yang kerja di instansi pusat seperti kementerian, lembaga, badan, dan yang bekerja di pemerintah daerah, instansi daerah, baik di provinsi atau kabupaten kota. 22% yang ada di instansi pusat dan 78% yang di instansi daerah. Dari sisi pendidikan cukup menarik ya. Dari pendidikan kita bisa tahu kalau rata-rata ASN itu S1. Kalau misalkan kita komplain begitu, kenapa orang-orang berpendidikan pelayanannya lambat? Saya pikir bukan masalah pendidikannya, tapi budaya kerja. Lalu kita lihat yang S3 itu hanya 1% ya. Rata-rata ini adalah dosen rata-rata ya, baik di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi negeri kementerian lembaga ya, seperti UIN ya. PTN itu seperti UGM. Kalau PTKIN itu seperti di UIN. Jadi hanya sekitar 52% ini umumnya dosen. Kalau S2 bisa pegawai, bisa dosen, bisa guru, bisa pejabat struktural begitu ya. Kalau dilihat masa kerja, paling banyak itu masa kerjanya itu 0 sampai 5 tahun. Kok bisa sampai 3,6 juta? Ya itu tadi, karena ASN itu ada P3K-nya ya, ada P3K paruh waktu. Maka dalam 5 tahun terakhir untuk meningkatkan atau menghapus honorer, maka seluruh ASN diangkat menjadi P3K ya, seluruh honorer itu diangkat jadi P3K dan sebagian paruh waktu ya. Kita lihat di sini. Kalau dilihat dari generasinya, ASN kita itu rata-rata Gen Y ya, atau milenial. Jadi kalau Gen Y itu milenial 54%, Gen Z sudah 9%, baby boomer ya generasi tua lah ya, itu hanya sekian puluh ribu orang, yang kemungkinan 1 atau 2 tahun lagi habis. Kemungkinan mungkin tahun 2028 mungkin tinggal Gen X ya, Gen X, Gen Y, Gen Z. Lalu dirinci lagi. Kalau tadi ASN itu 6,5 juta itu, kalau cuma PNS berapa begitu ya? Nah, kalau cuma PNS 3,5 juta. Ini ada rinciannya lagi, instansi pusat dan daerah. Pria 45%, wanita 55%. Artinya kebanyakan wanita yang sekarang jadi ASN ya. Terutama itu di dunia pendidikan, guru misalnya, atau dunia kesehatan, perawat, bidan. Secara golongan rata-rata golongan 3 ya, wajar karena memang rata-rata ASN itu kan S1 gitu. Rata-rata masuk golongan 3A.
Untuk golongan satu ini biasanya udah senior ya, udah mau pensiun, mungkin dulu pengangkatan di era Orde Baru. Lalu dilihat dari kelompok jabatan, kita lihat kalau paling banyak itu fungsional, ada dosen, guru, kesehatan, dan teknis. Segala jabatan fungsional selain kesehatan, guru, dan dosen adalah jabatan teknis, misalkan statistisi, peralatan komputer, dan sebagainya. Ini yang menarik, ada pelaksana. Pelaksana itu adalah pejabat, dulu namanya pejabat administrasi, pegawai administrasi gitu. Kalau struktural ini adalah pejabat seperti kepala biro, kabak, kabid, kasih, kasubag, dan sejenisnya ya. 9%. Yang pelaksana ini kemungkinan kedepannya akan digantikan oleh P3K. Karena pelaksana ini ibaratnya kayak administrasi umum gitu ya, tidak punya skill khusus, atau mungkin ya punya skill sih, cuma waktu melamar itu memang pelaksana begitu, pengadministrasi begitu gitu ya, penata biasanya itu pelaksana. Lalu kita turun di bawah, ini ada P3K 2 juta ya. P3K ini kelompoknya beda ya, jadi bukan golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4, tapi mereka punya golongan 1 sampai 4, golongan 5 sampai 8 ya. Ini rata-rata mungkin SMP, SMA gitu ya. Karena kalau S1 rata-rata ada golongan 9 ya, ini paling banyak ya S1. Ada sedikit perbedaan struktur penataan ya, penamaan ya. Nah, pelaksana di P3K juga cukup banyak ya. 755, 37%. Sementara kalau ASN cuma yang pegawai negeri itu hanya 29% ya. Artinya umumnya kalau pelaksana ini nggak ada kantinya lah begitu ya. Kedepannya itu ASN makin profesional, kalau nggak struktural ya fungsional begitu. Mungkin kedepannya pelaksana itu ya P3K, kalau nggak outsourcing begitu. Lalu ada P3K paruh waktu, tuh lihat ya, nih menarik nih. P3K paruh waktu yang di pusat cuma 3%, meludak di pemerintah daerah. Pemerintah daerah tembus 97% ya itu tadi honorer yang diangkat ya jadi paruh waktu, karena tidak ada pemecatan, tidak boleh dipecat begitu ya. Dan paruh waktu ini suatu saat juga ada dua kemungkinan, kalau nggak diberhentikan ya diangkat jadi P3K penuh waktu begitu ya, yang adil ya diangkat penuh waktu. Nah, ini ada 137 halaman sebenarnya, tapi saya pikir ini sudah cukup. Ini rincian-rinciannya bisa kita baca sendiri, rekan-rekan baca sendiri di sini nih. Atau buka aja situs PKN, nanti PKN lalu masuk ke data publikasi, pilih buku statistik ASN. 3 ini yang paling penting. Oleh ke bawah ini udah makin rinci ya, data guru, data tenaga kesehatan. Nah, ini sekarang ada pengelompokan sendiri yang namanya statistik ASN jabatan talenta digital. Jadi ya ibaratnya jabatan ini terkait dengan penggunaan digitalisasi, penggunaan komputer, era digital, era AI begitu ya. Ini ada beberapa pejabat yang terkait dengan era digital itu, dari analis data ilmiah sampai statistisi ya. Yang banyak memang peralatan komputer gitu ya. Lalu statistisi juga udah mulai banyak gitu. Ini ada jabatan baru namanya Manggala Informatika. Manggala Informatika itu kalau dalam bahasa Indonesia itu hacker. Situs pemerintah itu kan rawan ya, rawan. Jadi Manggala Informatika itu posisi di mana dia kayak blue hat hacker, jadi hackernya pemerintah lah begitu, untuk mengamankan server, pusat data dan sebagainya. Ya oke. Sisanya bisa dieksplor sendiri. Misalkan mau cek ke pemerintah daerahnya, ke apa itu banyak sekali ya statistik. Tapi saya hanya ambil statistik yang menarik ya, yang menarik. Buku bisa download sendiri, bisa kalian ekspor, bisa kalian lihat daerah kalian sendiri. Ya, semoga informasi bermanfaat.